Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai perumusan dan pelaksanaan strategi pada PT PLN. Berikut anggota kelompok kami. Yang pertama, Cynthia Apriliana, yang kedua Rizky Kamila Wismianti, dan yang ketiga Kalda Latifah. Latar belakang: adanya manajemen strategi dapat menentukan perusahaan mana yang sukses dan perusahaan mana yang berjuang keras. Manajemen strategi semakin penting di lingkungan masa kini karena para manajer bertanggung jawab untuk menyukseskan perusahaan mereka di dunia cepat berubah. Untuk menghadapi persaingan di masa kini yang cepat berubah, sangatlah penting bagi seorang manajer untuk berpikir strategis. Bagi manajer sekarang, untuk menyukseskan perusahaan mereka sangatlah dibutuhkan manajemen strategis. PT PLN atau Persero UPJ Garut Kota adalah salah satu dari empat. Untuk itu, agar masyarakat tetap bisa merasakan fasilitas listrik, dibuatlah rencana strategis RUPTL atau Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik sebagai pedoman pengembangan sistem kelistrikan bagi PLN di masa yang akan datang guna mencapai tujuan tertentu serta berdasarkan perencanaan dan kebijakan tertentu. Untuk itu, pada makalah ini akan dibahas mengenai strategi manajemen perusahaan PLN guna mencapai visi misi perusahaan. Rumusan masalah. Dari latar belakang di atas dapat ditarik suatu rumusan masalah sebagai berikut. 1. Program strategi bisnis PT PLN atau Persero UPJ Garut Kota. Yang kedua, analisis internal dan eksternal perusahaan. Yang ketiga, analisis TOWS. Yang keempat, tingkatan strategi dalam bisnis. Strategi. Menurut Georgery Dedes dan Alex Miller dalam Rustiana 2016, membagi strategi dalam dua bentuk, yaitu sebagai berikut. 1. Strategi yang dikehendaki atau intended strategi terdiri dari A. Sasaran-sasaran dengan hierarki sasaran menurut Des dan Miller, yaitu visi, yaitu uraian aktivitas yang segera dilaksanakan organisasi merupakan kerangka acuan dan perspektif sebagai satu kesatuan dalam kegiatan yang nyata. Misi, yaitu tugas dan prinsip pokok dalam mewujudkan visi yang dituangkan dalam sasaran-sasaran. Tujuan, yaitu tujuan yang lebih spesifik untuk dicapai. B. Kebijakan adalah garis pedoman untuk bertindak supaya organisasi mencapai sasaran-sasaran. C. Rencana, yaitu pernyataan tindakan organisasi terhadap kejadian yang akan terjadi pada waktu mendatang. Yang kedua, strategi yang direalisasikan menunjukkan aktivitas-aktivitas yang dilakukan supaya organisasi bisa mencapai sasarannya. Dalam proses mewujudkannya mengalami perubahan implementasinya yang disesuaikan dengan peluang serta ancaman yang dihadapi perusahaan. Manajemen strategi. Yang pertama ada menurut Reanet et al. 1965, yang kedua ada Argyris 1985, dan yang ketiga ada Porter 1985. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Manajemen strategi intinya adalah memilih alternatif strategi paling baik untuk organisasi atau perusahaan dalam semua hal untuk mendukung gerak perusahaan. Yang kedua, perusahaan wajib melakukan manajemen strategi sesering mungkin dan wajib fleksibel dengan tuntutan situasi dan kondisi di lapangan. Rustiana 2016. Peranan manajemen strategi dalam organisasi atau perusahaan. Peranan manajemen strategi dalam suatu organisasi atau perusahaan menurut Saladin dalam Rustiana 2016 ada sebagai berikut. 1. Memberikan arah pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan. Yang kedua, membantu kepentingan berbagai pihak. Yang ketiga, dapat mengantisipasi setiap perubahan secara merata. Yang keempat, dapat berkaitan dengan efisiensi dan efektivitas. Yang kelima, mendorong keseimbangan dalam menciptakan efektivitas dan efisiensi. Kerangka analisis manajemen strategi. Suatu analisis rinci yang menyangkut 9 poin bertujuan menerangkan gagasan-gagasan serta menunjukkan kesesuaiannya dalam menentukan landasan untuk perusahaan tentang situasi strategi yang dihadapi. Rustiana 2016.
Menurut Rustiana 2016, 9 poin tersebut adalah sebagai berikut. 1. Misi dan tujuan. Memformulasikan misi organisasi, termasuk pernyataan yang menjelaskan maksud, falsafah, serta sasaran. Yang kedua, analisis eksternal. Mengumpulkan informasi tentang peluang serta ancaman eksternal dari perusahaan. Analisis internal menyelidiki faktor internal yang melahirkan otot persaingan untuk perusahaan. 4. Strategi tingkat bisnis disusun untuk membantu perusahaan agar dapat bersaing lebih efektif satu sama lain di pasar yang memberikan keuntungan-keuntungan seperti diferensiasi, biaya, atau respon waktu. 5. Strategi tingkat fungsional berada pada tingkat fungsional di mana fungsi-fungsi pokok dalam perusahaan mempunyai peranan yang unik dalam penambahan nilai secara keseluruhan. 6. Analisis tingkat perusahaan meliputi bidang usaha yang digeluti perusahaan di mana evaluasi yang paling banyak digunakan adalah menggunakan analisis SWOT. 7. Strategi tingkat internasional serangkaian kekuatan untuk mendorong manajer agar mengembangkan strategi yang beradaptasi dengan strategi multidomestik dan strategi global. 8. Implementasi strategi. Manajer harus memastikan strategi yang dipilih itu konsisten dengan berbagai unsur organisasional yang penting. 9. Penyusunan saran-saran. Perumusan saran-saran sebagai aspek yang paling menantang dan kreatif. Analisis SWOT. Teknik ini dibuat oleh Albert Humphrey yang memimpin proyek riset di Universitas Stanford pada tahun 1960-an dan 1970-an. Menurut David dalam Rustiana 2016, analisis SWOT merupakan metode perencanaan yang strategis untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman dalam organisasi. Keempat faktor tersebut yang membentuk akronim SWOT. Proses ini melibatkan penentuan tujuan spesifik dan mengidentifikasi faktor internal serta eksternal yang mendukung dan tidak saat mencapai tujuan tersebut. Analisis SWOT bisa diterapkan dengan cara menganalisis dan memilah berbagai hal yang mempengaruhi keempat faktornya, kemudian menerapkannya melalui gambar matriks SWOT. Aplikasinya adalah bagaimana kekuatan strengths dapat mengambil keuntungan advantage dari peluang opportunity yang ada. Bagaimana cara mengatasi kelemahan weakness yang mencegah keuntungan advantage dari peluang opportunity yang kemudian bagaimana kekuatan strengths mampu menghadapi ancaman threat yang ada. Serta yang terakhir adalah bagaimana cara mengatasi kelemahan weakness yang mampu membuat ancaman threat menjadi nyata atau mendatangkan sebuah ancaman baru. Program Strategi Bisnis PT PLN UPC Garut Kota. Dalam upaya mendekatkan diri dengan konsumen, PT PLN Garut Kota melaksanakan strategi yang didasari pada metode fokus atau untuk kepuasan pelanggan. Dalam pelaksanaan metode fokus, diterapkan strategi yang meliputi sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan mutu dan keadaan tenaga listrik. Yang kedua, peningkatan pelayanan. Yang ketiga, melakukan promosi. Yang keempat, alternatif penyambungan. Yang kelima, pemberdayaan petugas pelayanan lapangan. Analisis internal dan eksternal perusahaan. Dalam mencapai tujuan dari visi dan misi PT PLN UPC Garut Kota, melakukan beberapa identifikasi internal dan eksternal untuk dapat menerapkan strategi yang tepat untuk memajukan perusahaan. Yang pertama, peluang eksternal. A. Adanya undang-undang ketenagalistrikan. B. Peta pasar yang potensial. C. Peningkatan pendapatan perusahaan. D. Alternatif sumber daya pasokan tenaga listrik. Yang kedua, ancaman eksternal. A. Peta pesaing bisnis. B. Globalisasi ekonomi. C. Sumber alam yang terbatas. Yang ketiga, kekuatan internal. A. Struktur organisasi yang memadai. B. Unit-unit dan ranting pelayanan mempunyai jaringan pelayanan yang tersebar ke seluruh wilayah. C. SDM yang berkualitas.
Yang keempat, keunggulan biaya listrik. Dan yang terakhir, kelemahan internal. A. Biaya operasional dan pemeliharaan yang tinggi. B. Ketergantungan pemasukan listrik swasta. C. Kemampuan antisipasi gangguan. Analisis TOS. Analisis TOS merupakan identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi suatu organisasi untuk menuju suatu visi. Dari identifikasi internal dan eksternal perusahaan, PT PLN UPJ Garut Kota sebelumnya dapat digunakan untuk mencari strategi yang cocok untuk mengatasi masalah-masalah atau halangan dari perusahaan. Berikut adalah 4 strategi yang didapat dari analisis TOS. Yang pertama, strategi strike opportunity, yaitu menggunakan kekuatan internal untuk mengambil kesempatan yang ada di luar. Yang kedua, weakness opportunity, yaitu menggunakan kesempatan eksternal yang ada untuk memaksimalkan kesempatan yang ada. Yang ketiga, strategi strength trade, yaitu menggunakan kekuatan internal untuk menghindari ancaman yang ada di luar. Yang keempat, strategi weakness trade, yaitu meminimalkan kelemahan dan ancaman yang mungkin ada. Dapat dilihat dari tabel matrik TOS. Dari kekuatan strength dan peluang opportunity akan didapat strategi strength opportunity, dan untuk kelemahan atau weakness dan peluang akan didapat strategi weakness opportunity. Begitu juga dengan kekuatan dengan tantangan akan didapat dengan strategi strike trade, dan kelemahan dengan tantangan akan didapat strategi weakness. Tingkatan strategi dalam bisnis ada 3. Yang pertama, analisis strategi di tingkat perusahaan atau korporasi. Strategi korporasi menangani seluruh ruang lingkup strategi perusahaan, terutama dalam menemukan tujuan dan sasaran suatu perusahaan. Yang kedua, analisis strategi tingkat unit bisnis. Strategi di tingkat unit bisnis adalah strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan dari setiap unit bisnis, seperti unit bisnis layanan, unit bisnis produk, divisi, ataupun anak perusahaan lain. Yang ketiga, analisis strategi tingkat fungsional. Strategi di tingkat fungsional adalah strategi yang dirumuskan secara spesifik pada area fungsional tertentu untuk mendukung strategi unit bisnis. Kesimpulan, sebagai perusahaan yang berpengalaman dalam bidang ketenaga listrikan di Indonesia, PT PLN Persero melakukan pelayanan yang lebih maksimal dan profesional sehingga para konsumen atau pelanggan dapat menikmati dan puas terhadap pelayanan yang diterima. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.